Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas banyak agama-agama yang ada di dunia. Mulai dari agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Protestan, hingga yang kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah agama Islam. Tapi sebelum kita masuk pada pokok bahasannya, saya minta jangan lupa like, comment, and subscribe, serta terus ikuti perkembangan, dan jangan lupa berikan masukan serta kritik dan usulan sejarah apa yang akan kita angkat. Karena sekali lagi, di channel Belajar Sejarah 17, kita tidak sedang mengajari, tapi kita sedang saling belajar satu sama lain untuk saling melengkapi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Islam. Saya nggak akan bahas Islam secara bahasa, secara etimologi, dan bahasa segala macam. Karena itu sudah banyak dimuat dan sudah banyak dijabarkan dalam buku-buku pelajaran ketika kita berada di sekolah dasar. Islam menjadi salah satu perjalanan sejarah yang menarik untuk ditelusuri dan dipelajari. Di mana pada abad ke-7, Arab menjadi tempat lahirnya agama salah satu monoteistik besar di dunia, yaitu Islam. Tepatnya dimulai di Gunung Gua Hiro, tempat malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW dan memberikan wahyu pertama. Jadi Islam itu dimulai memang dari tanah Jazirah Arab waktu itu, ketika Rasulullah SAW atau lebih dikenal dengan istilah Nabi Muhammad itu sedang berada di Gua Hiro, lalu kemudian didatangi oleh seorang malaikat bernama malaikat Jibril, yang kemudian dia memberikan wahyu. Dan wahyu pertamanya waktu itu adalah Iqra, suruh membaca Iqra. Padahal kondisinya saat itu Nabi Muhammad SAW sedang dalam kondisi buta huruf. Nah, sehingga ini bisa menjadi sebuah dalih bagi umat Islam, bagi para pemeluk agama Islam, bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu dan bukan karangan. Bagaimana orang yang buta huruf bisa mengarang? Itu sedikit prolog. Agama Islam pada dasarnya adalah agama yang mempercayai keberadaan satu Tuhan yang maha kuasa dan juga maha penyayang. Dalam Islam juga dijelaskan dan diakui bahwa nabi lain selain Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam, telah mengajarkan kebenaran yang sama di masa lalu sebelum Islam muncul. Namun dalam sejarah Islam kita ketahui bahwa perkembangan agama Islam tidaklah mulus dan menemui banyak tantangan. Mengingat bahwa monoteisme bukanlah akidah yang populer bagi mereka yang pencahariannya bergantung pada berhala, yang merupakan tradisi dan mata pencaharian mayoritas masyarakat kafir Quraisy saat itu. Menghadapi banyak tantangan dalam perkembangannya, hingga akhirnya menjadi salah satu agama besar di dunia, sejarah Islam menjadi salah satu sejarah yang patut untuk dipelajari lebih lanjut. Untuk itu berikut liputan dan rangkuman yang akan kita bahas. Karena gini teman-teman, memang ketika Islam itu berkembang, pada saat itu muncul di tanah Jazirah Arab, memang pertentangannya sangat luar biasa. Karena monoteistik ini atau menuhankan satu Tuhan itu sangat bertentangan dengan paham pagan bangsa-bangsa Quraisy saat itu, yang kemudian menjadikan patung-patung berhala sebagai Tuhan. Dan di situ ada yang merasa dirugikan ketika Islam datang karena patung dan berhala diharamkan, maka merasa dirugikan. Apa dirugikannya? Pertama, mereka merasa nenek leluhur mereka terusik, agama nenek moyang mereka terusik, dan kemudian banyak produsen-produsen atau penjual patung yang kemudian merasa dirugikan dengan datangnya Islam. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu awal cikal bakal pertentangan antara Islam dengan orang-orang Quraisy saat itu sebelum mayoritas tanah Arab kemudian memeluk Islam. Sejarah Islam. Islam adalah satu agama monoteistik utama di dunia. Dimulai pada abad ke-7, dalam Islam berasal dari kata al-slim dan istaslama, yang artinya damai dan pasrah. Tuhan dalam Islam disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam bahasa Arab berarti dewa atau dewi. Seseorang yang beriman dan mengamalkan agama Islam disebut seorang Muslim. Nabi Muhammad SAW hidup dari tahun 570 hingga 632 Hijriyah.
Ia lahir di Mekah dari keluarga kelas menengah di suku pengembala nomaden yang kuat dan pedagang sukses. Ayahnya meninggal sebelum beliau lahir, dan ibunya meninggal ketika dia baru berusia 6 tahun. Dia dibesarkan oleh keluarga angkatnya hingga dewasa. Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pedagang selama beberapa tahun di jalur perdagangan antara Arab, Suriah, dan Yaman. Dia bertemu dengan seorang janda kaya bernama Khadijah yang menyewanya untuk melindungi karavannya di jalur perdagangan, dan akhirnya mereka menikah. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau mulai mendengar suara-suara dan melihat penampakan malaikat-malaikat ilahi. Untuk lebih memahami penglihatan ini, dia akan pergi ke Gua Hiro dan bermeditasi, atau kalau bahasa kita mungkin bertapa lah, tapi bukan seperti itu. Jadi konsepnya kayak beliau merenung di sana. Dalam satu perjalanan di tahun 610, malaikat Jibril menampakkan dirinya kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah, dan dia telah memilihnya sebagai seorang nabi. Nabi Muhammad SAW percaya dia adalah yang terakhir dan terbesar dalam serangkaian nabi bersama dengan Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW terus mendapatkan wahyu ini dan mulai mengkhotbahkan pesannya. Dia segera mendapatkan banyak pengikut, namun keyakinannya hanya pada satu Tuhan mengecewakan orang-orang yang menyembah banyak dewa dan berhala. Mereka takut ajaran Nabi Muhammad SAW akan mengecewakan dewa-dewa kafir yang melindungi perdagangan mereka. Jadi saat itu memang, ya tadi yang saya sempat sampaikan di awal, mayoritas dari bangsa penduduk kaum kafir Quraisy itu beragama kafir, atau orang-orang yang menyembah pada berhala, menyembah patung, dan menyembah dewa-dewa. Sehingga ketika Islam datang untuk menggugurkan itu semua, mereka terasa terancam dan akhirnya menemui pertentanganlah dakwah Rasulullah di situ. Pada tahun 622, Nabi Muhammad beserta keluarganya dan para pengikutnya dianiaya karena keyakinan mereka dan harus melarikan diri dari Mekah. Pemberangkatan dari Mekah ke Madinah disebut dengan hijrah. Mereka disambut di kota Madinah dan dapat dengan bebas menjalankan agamanya. Di sana masjid pertama dibangun dan dia beserta para pengikutnya akan berdoa ke arah Mekah, atau yang kita sebut dengan istilah hari ini adalah kiblat. Pada saat itu kaum musyrik di Mekah mencoba berperang dengan kaum muslimin di Madinah. Setelah beberapa pertempuran, kaum muslimin mengalahkan para penyembah berhala, dan pada tahun 629 Muhammad SAW kembali ke Mekah dengan 1.500 mu'alaf pengikutnya dan menguasai kota. Selama 2 tahun berikutnya, sebagian besar Jazirah Arab masuk Islam. Lalu Nabi Muhammad meninggal pada tahun 632 Hijriah, sebagaimana pemimpin Islam yang efektif dan menguasai Arab Selatan. Nah, jadi itu sedikit gambaran tentang bagaimana sejarah perkembangan Islam di awal periodenya. Memang menemui banyak tingkatan, menemui banyak hambatan, namun dengan bersikukuh, dengan gagahnya. Dan ada banyak sejarah sirah-sirah nabawiyah tentang perjalanan Nabi Muhammad. Tapi kita nggak akan bahas ke sana karena kita akan bahas secara konteks umum ilmu pengetahuan bagaimana sejarah perkembangan agama Islam. Pertumbuhan dan penyebaran agama Islam. Dengan lebih dari 1,5 miliar pengikut di lebih dari 232 negara, Islam telah berkembang menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Banyak Muslim tinggal di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Pertumbuhan dan penyebaran Islam dimulai ketika Nabi Muhammad SAW mulai membagikan wahyu ilahi dan menyebarkan pesan yang dia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para manusia. Dia dan para pengikutnya dianiaya dan harus melarikan diri. Nah, di sana beliau kemudian mengajarkan tentang Islam kepada rakyat di Madinah dan kemudian diterima dan kemudian kembali ke Mekah untuk kembali mengajarkan Islam di tanah leluhurnya. Periode setelah kematian Nabi Muhammad dikenal sebagai kekhalifahan Rasyidun yang berlangsung 610 atau sampai dengan 750 Hijriah, atau dikenal dengan istilah lainnya adalah era kekhalifahan Khalifah Rasyidin atau eranya para sahabat. Nah, dari era inilah yang kemudian banyak kekhalifahan atau kepemimpinan. Mulai dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian menggantikan Rasulullah. Ada lalu kemudian pasca itu kepemimpinan dari Abu Bakar tadi digantikan oleh kepemimpinan dari Umar bin Khattab.
lalu kemudian digantikan oleh kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, lalu pasca itu banyaklah muncul kerajaan-kerajaan yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang khalifah atau pemimpin atau khilafah, yang padahal menurut Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa era kekhilafahan telah habis 30 tahun dan dihitung sejak era kepemimpinannya Abu Bakar hingga kepemimpinan Ali dan Abi Thalib. Jadi eranya mulai dari Umayyah, Abbasiyah dan sampai eranya Turki Ottoman itu semuanya berbentuk monarki dan kerajaan, dan tidak tepat jika ada yang menyebut itu sebagai era kekhilafahan, karena khilafah hanya akan muncul di nanti, yang kemudian hadisnya pun itu perlu diperdebatkan. Adapun hadisnya yaitu tentang khilafah al-minhaji nubuwah itu perlu diperdebatkan karena ada beberapa ulama yang menganggap hadis ini mursal. Ada yang mengatakan hadis ini doif dan ada yang mengatakan hadis ini mungkar. Namun terlepas daripada itu, sejarah Islam mencatat bahwasanya pertumbuhan agama Islam dengan kitab sucinya Al-Quran dan petunjuk-petunjuk lainnya seperti hadis, ijma ulama, qiyas, itu telah memicu banyaknya perbedaan kelompok dan golongan. Kita mengenal istilah Islam Sunni dan Islam Syiah. Lalu kemudian di luar daripada itu, bagian-bagian dari kelompok Sunni misalnya, kita kenal dengan istilah adanya 4 mazhab di dalamnya. Begitupun dengan Syiah yang terpecah-pecah. Ada Syiah Imamah, ada Syiah ini dan Syiah itu. Sedangkan dalam Sunni dibagi menjadi 4 yang familiar. Walaupun ada banyak, lebih dari 70 mazhab dalam Islam Sunni. Namun yang populer dikenal adalah mazhab Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah, mazhabnya Imam Malik bin Anas atau mazhabnya Malikiyah, lalu mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau dikenal dengan istilah Syafi'iyah yang hari ini banyak mayoritas di Indonesia, dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah atau dikenal dengan istilah mazhab Hambali. Nah, dari 4 mazhab ini kemudian muncul banyak kelompok, misalnya seperti di kelompoknya Syafi'iyah muncul kelompok-kelompok seperti Nahdlatul Ulama di Indonesia begitu dan lain sebagainya. Tapi kemudian mereka tetap dalam satu rukun yang sama dalam catatan sejarah bahwa mereka mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah dan tidak menyekutukan Allah, dan hanya meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan alam semesta. Dan inilah yang kemudian menjadi hal yang bersifat fundamental atau secara katanya adalah pondasi struktur dasar sebagai orang Islam, yaitu tidak menyekutukan Allah dan hanya Allah lah Tuhan semesta alam. Inilah yang kemudian menjadi menarik bagi Islam untuk dikaji. Adapun mazhab lain seperti mazhabnya Ibnu Hazm dan lain sebagainya itu termasuk dalam mazhab-mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian tidak menjadi catatan mayoritas di negara atau di dunia saat ini. Demikian sejarah sedikit tentang Islam. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan dimasukkan di kolom komentar pendapatnya, kritiknya, masukannya, atau bahkan ada yang mau request, silahkan. Karena sekali lagi ini adalah channel Belajar Sejarah 17 yang merupakan channel belajar kita bersama dan bukan menggurui. Terima kasih. Akhirul kalam billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.